Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Ramdhani. Saya dari angkatan 45, kelompok 3. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan dari tugas saya, yaitu membuat resume dari kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini tugas asinkronus agenda 1 H3, yaitu tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara dilatar belakangi merupakan komponen esensial dalam pembangunan karakter bangsa. Lebih dari sekedar kekuatan fisik, nilai bela negara juga mencakup kekuatan mental, moral, dan integritas yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, bagi para CPNS, hal ini menjadi titik tolak penting dalam menjalani peran dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara. Jadi dengan kita melihat latar belakang ini, bahwasanya bela negara itu yang harus ada dalam setiap tanggung jawab aparatur negara. Selanjutnya yaitu tentang apa itu kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS. Di sini menjelaskan, menjadi CPNS yang memiliki kesiapsiagaan bela negara berarti seseorang telah menginternalisasi konsep dasar bela negara dan siap mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Hal ini mencakup latihan fisik untuk ketahanan tubuh dan latihan mental untuk membentuk karakter. Tujuannya sederhana, agar mereka siap menjadi bagian dari upaya bangsa untuk menjaga kedaulatan dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Di sini saya ingin menjelaskan poin penting kesiapsiagaan, yaitu ada kegiatan ini membentuk mental kedisiplinan serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu poin selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik di garis depan dituntut memiliki kesiapsiagaan fisik dan mental yang baik. Selanjutnya, setiap kegiatan resmi harus mencerminkan profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Itulah kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS. Nah, setelah kita mengetahui kesiapsiagaan bela negara, kita di sini dituntut agar mengetahui apa saja sih nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama, ada cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu yang kelima dan yang terakhir itu kemampuan awal bela negara. Memberi apa itu manfaat kesiapsiagaan bela negara. Apa saja sih manfaat dari kesiapsiagaan bela negara? Yaitu membentuk kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta integritas tinggi. Yang kedua, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan rasa solidaritas antar sesama. Yang ketiga, melatih kemampuan kepemimpinan serta ketahanan fisik dan mental. Yang keempat, meneguhkan kecintaan terhadap NKRI yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. ASN itu perlu mengimplementasikan hasil dari pelatihan bela negara. Pelatihannya apa aja, dalam bentuk apa aja? Yang pertama, menjaga kedisiplinan kerja, maksudnya menjaga disiplin kerja dalam setiap tugas. Yang kedua, memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan negara. Yang keempat, menjalankan tanggung jawab pelayanan publik secara profesional. Lalu, menunjukkan tinggi etika birokrasi dan integritas pribadi, mengutamakan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan, mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir, menjadi teladan dalam penerapan nilai Pancasila di lingkungan kerja dan masyarakat. Sebenarnya, esensi dari bela negara bukan hanya urusan militer, tapi juga mewujudkan melalui pengabdian sipil dalam tugas ASN. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh kegiatan bela negara. Kalau kita bisa telaah, contoh-contoh kegiatan bela negara itu bisa terbagi 2, yaitu ada fisik dan mental. Yang kedua, mental dan sosial. Fisik dan mental itu apa? Pertama,
Contoh dari kegiatan bela negara itu latihan baris berbaris. Begitu juga kita berolahraga secara fisik. Dan contoh terakhir itu ada apel atau upacara bendera. Itu salah satu contoh kegiatan bela negara yang bisa kita lakukan. Begitu juga kalau bela negara dari segi mental dan sosial, yaitu mental team building atau membangun tim, pengembangan diri maupun tim. Tim dari mana? Di rekan kerja, di tempat kerja, begitu. Lalu melaksanakan protokoler dan tata cara. Protokoler dan tata cara itu apa sih? Sebenarnya protokoler dalam acara resmi itu adalah serangkaian aturan dan tata cara, ketentuan yang mengatur jalannya suatu acara agar tertib, rapi, serta sesuai dengan norma, etika, dan kebiasaan resmi. Fungsinya biar mengatur dan tata tempat. Jadi biar tata tempatnya itu tidak asal dan juga menunjukkan norma-norma dan etika yang resmi. Lalu selanjutnya dari contoh kegiatan bela negara dalam mental dan fisik yaitu kewaspadaan diri kita. Kita harus waspada dalam segala tindak tanduk kita karena kita bisa dapat mempertanggungjawabkan perilaku kita. Tentang protokol tata tempat kegiatan resmi. Secara sederhana, protokol adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tata cara dalam penyelenggaraan acara resmi. Protokol mencakup hal-hal seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tujuan dari protokol adalah untuk menjaga ketertiban wibawa dan penghormatan dalam sebuah acara, khusus yang bersifat resmi, melibatkan pejabat, tamu undangan maupun masyarakat. Dalam slide-slide berikut, kita akan melihat contoh bagaimana protokol diterapkan melalui dari pengaturan posisi duduk, posisi berdiri, tata tempat yang jika ada panggungnya, hingga contoh penerapan di acara nyata. Semua ini menunjukkan bahwa protokol bukan hanya soal aturan, tapi juga soal etika, penghormatan, dan profesionalisme dalam acara. Gitu, oke. Untuk slide yang pertama yaitu jikalau protokol tata tempatnya posisi duduk. Pada slide ini kita melihat tata tempat posisi duduk dalam sebuah acara resmi ada dua model utama, yaitu meja bundar dan yang meja berbentuk U. Biasanya digunakan dalam posisi meja bundar maupun posisi U, yaitu pemimpin berada di tengah agar mudah para pemimpin dalam sebuah acara tersebut memimpin jalannya diskusi. Nah, dari kedua gambar ini, susunan ini bertujuan menciptakan suasana yang tertib dan komunikatif. Jadi, jika kita lihat angka 1 ini adalah pemimpin dari sebuah rapat atau tempat yang posisinya duduk. Selanjutnya yaitu ada posisi berdiri. Selanjutnya adalah tata tempat dalam posisi berdiri. Dalam acara formal, posisi berdiri juga memiliki aturan. Bila berjabat tangan, pemimpin berada di posisi utama dengan staf atau masyarakat berbaris sesuai urutan. Sedangkan bila tidak berjabat tangan, posisi diatur agar tetap terlihat rapi dan sopan. Hal ini penting agar tercipta kesan profesional dan menghargai pimpinan maupun tamu yang hadir. Begitu juga jikalau dalam acara itu bertempatnya ada panggungnya. Panggungnya tetap ada di depan, semuanya menghadap ke panggung. Nah, pada slide ini kita bahas tentang tempat ketika ada acara berpanggung. Susunan kursi dibagi berdasarkan tingkat kepentingan. Di depan ada kursi VIP untuk tamu kehormatan, lalu kursi prioritas bagi pejabat dan undangan penting, dan di belakang ada kursi untuk peserta dan undangan umum. Semua kursi menghadap ke panggung utama agar fokus ada acara tetap terjaga. Pengaturan ini menunjukkan penghormatan kepada tamu undangan sesuai dengan hierarki dan protokol resmi.